Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang sahabat channel Farming Day. Semoga kita diberi kelancaran dalam segala apapun yang kita usahakan. Oke, di pagi hari menjelang siang ini saya sedang cek-cek kebun. Ini ada di kebunnya Pak Supriyadi, kolega saya di Najah Farm. Sharing sedikit ya tentang bagaimana cara supaya kita menanam labu madu atau butternut ini tidak dibatasi musim. Mau musim hujan, mau musim kemarau, mau musim angin atau tidak ada angin, mau dingin, mau panas, kita masih bisa berpenghasilan, masih bisa budidaya, masih bisa memasarkan. Bagaimana caranya? Oke, sekedar sharing saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membongkar rahasia para petani yang bisa produktif dalam bertani. Nah, sebelum itu silakan untuk subscribe ya bagi Anda yang belum subscribe, sebagai tanda bukti dukungan Anda terhadap channel Farming Day untuk lebih berkembang dengan baik. Tidak lupa silakan untuk share, komen, dan like. Semoga kita bisa lebih bagus di masa yang akan datang, membuat konten pertanian yang lebih produktif, juga lebih bermanfaat. Oke, yang pertama itu persiapan lahan ya. Jadi kalau Anda memiliki lahan seukuran 1500 meter persegi ya, maka Anda bagi 3 saja. Lahan pertama 500 meter, lahan kedua 500 meter, lahan ketiga 500 meter. Jadi luasan 1500 meter itu sudah bisa menggaji Anda sekitar kurang lebihnya 12 juta rupiah sekali panen. Bagaimana caranya? Ya seperti tadi, bagi 3 lahannya. Setelah itu setiap lahan Anda tanam 500 pohon. Nah, kemudian lakukan penjadwalan. Nah, misalkan penanaman pertama tanggal 1 Oktober. Nanti penanaman untuk lahan yang kedua adalah tanggal 1 November, dan untuk lahan yang ketiga adalah tanggal 1 bulan Desember. Jadi setiap bulan kita tanam dan nanti setiap bulan juga kita panen. Langkahnya adalah seperti ini. Kalau Anda bekerja sendiri atau sekitar karyawan Anda cuma 1 orang, maka populasi yang paling rasional adalah 500 pohon per lahan. Ya, kecuali Anda punya beberapa karyawan 2-3, baru Anda bisa menanam lebih banyak daripada itu. Namun kami, karena di sini juga menggunakan jasa karyawan itu cuma 1 orang, maka tidak bisa banyak-banyak karena kita mengejar kualitas. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap lahan akan menghasilkan 12 juta rupiah sampai 15 juta rupiah, apalagi dengan perawatan yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah siapkan irigasinya, karena labu madu ini adalah pohon yang sangat singkat ya hidupnya, sekitar 3 bulan, maka Anda harus siapkan irigasi yang terbaik sehingga pemenuhan kebutuhan air terhadap labu madu itu harus tercukupi. Kemudian yang ketiga, Anda buat para yang juga harus berkualitas. Untuk sementara waktu Anda mungkin bisa membuatnya dari bambu, namun saya sarankan untuk membuat pancang ya, sekitar 8 tiang itu terbuat dari besi ya. Di sini 8 tiang itu harganya kan satu lentenya 4 meter ya. 4 meter itu harganya 60.000. Nah, satu lente bisa dibagi 2. Jadi kalau 8 tiang itu Anda hanya membutuhkan 320.000 untuk tiangnya saja, untuk satu lahan. Jadi kalau untuk 3 lahan sekitar Anda membutuhkan 1 juta rupiah. Nanti setelah Anda panen baru Anda bisa mengalokasikan dana untuk membuat para yang lebih bagus. Sekarang kan Anda tinggal
menambah sedikit-sedikit baru membuat para-para yang permanen ya. Kemudian yang ketiga, kalau bisa agar setiap tahun Anda tidak terputus menanam dan tidak putus juga panen, Anda siapkan yang di atasnya UV ya, karena di sini kan terkendala dengan curah hujan yang tinggi juga membuat kelabakan para petani. Tapi kalau dengan adanya naungan, maka insya Allah akan diminimalisir dengan adanya tahanan UV. Nah, pinggirnya Anda kasih insect net atau paranet. Kalau tidak, ya itu serangan hama dari luar itu akan cepat masuk ya. Jadi mudah sekali masuk hama, sehingga hama ini kan banyak menebarkan virus dan bakteri. Otomatis kalau hamanya masuk, ya bakteri dan virus juga akan masuk ke lahan. Nah, kemudian nutrisi ya, siapkan nutrisi. Kalau saya bilang sekitar 50 kg pupuk kimia itu harus ada ya, karena memacu pertumbuhannya itu untuk 500 populasi ya. Ya, ini caranya. Nah, itu adalah tahapan-tahapannya. Jadi sebelum Anda menanam ya, Anda olah lahan dulu. Nah, 14 hari menjelang jadwal penanaman Anda harus menyamai, atau minimalnya 21 hari. Nah, misalkan Anda mau tanam tanggal 1 bulan nanti ya, November, maka dari tanggal 7 tuh, dari tanggal 7 bulan Oktober kemarin tuh harus sudah mulai menyemai ya, sambil olah lahan, sambil menunggu juga lahannya pupuk kandangnya terfermentasi dengan baik ya, kemudian irigasinya juga terpasang dengan baik, Anda sudah menyemai. Nanti usia 21 hari baru Anda tanam tanggal 1 November. Itu untuk lahan kedua. Nanti setelah 30 hari itu kan banyak bunga, sambil Anda melakukan polinasi, Anda juga sudah menyiapkan saat usia di lahan ya, usia sekitar 7 hari Anda sudah menyemai lagi ya, sudah menyemai lagi untuk lahan yang kedua. Begitupun nanti ya, ketika usia di lahan yang kedua baru 7 hari Anda sudah menyemai lagi untuk lahan yang ketiga begitu. Jadi lahan yang pertama sudah siap, lahan ketiga baru mulai ditanam. Terus berputar seperti itu, insya Allah ya, untuk omset Anda sekitar 120 juta kurang-kurangnya. Untuk populasi 500 pohon itu tidak akan nyeplos lah ya, insya Allah. Nah, ini teknik ini dilakukan oleh pendamping kita dari Bappenas. Terbukti dengan adanya sistem seperti ini kan, petani cash flow-nya itu semakin baik karena ada keluar dan masuknya uang itu cepat. Beda lagi kalau kita misalkan menunggu penjadwalan habis selesai tanam lahan yang pertama itu kan sampai menunggu panen kan 3 bulan. Masa kita harus menunggu 3 bulan untuk dapat uang, kan itu tidak sangat lambat gitu secara cash flow ya. Jadi kalau disarankan untuk membuka lahan tuh ya 1.500, bisa sewa juga, kalau kecuali kalau Anda punya tanah sendiri ya 1.500 itu bagi 3. Dan saya kira kalau Anda punya karyawan cuma satu, jangan banyak-banyak, 500 pohon saja sudah bagus ya. Oke, untuk soal karyawan di kita tuh per satu pohon tuh biayanya 1.000 ya, dan sangat ringan. Mereka hanya mendapatkan instruksi, kecuali pas olahan ya agak ya berat. Tapi kalau kesananya ya nyiram itu kan paling pagi sore kan itu enteng. Kemudian juga nanti penyemprotan sesuai instruksi kita, terus pemupukan juga sesuai dengan takaran yang kita berikan dan sesuai jadwal yang kita berikan. Cuman satu saja, kita harus intensif dalam mengontrol. Biasanya kalau tidak ada pemilik ya, mereka salah-salahnya. Nah gitu. Nah kemudian panen, jangan sembarangan juga panen ya. Panen itu ya harus bagus lah, usianya harus cukup.
minimal 100 hari lah untuk labu butternut, apalagi di dataran tinggi bisa lebih dari itu. Tapi kalau di dataran rendah sekitar 95 lah sudah bisa dipanen. Itu terlihat dari kulit buah yang sudah agak menguning itu kan. Mungkin kalau dipukul tuh ada bunyi tring 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 gitu ya. Nah itu seperti ini itu kan tandanya udah matang, udah tua. Jadi jangan dipanen saat masih muda, karena itu juga bisa menurunkan harga dan memang rasanya juga tidak begitu manis kalau masih muda ya, kecuali kalau memang Anda sengaja ingin memanen di usia muda ya, karena ada segmentasi pasarnya misalkan. Dan kalau memang Anda rasa itu cukup masuk hitungan ya, kita boleh-bolehkan saja untuk memanennya. Nah, demikian beberapa hal tentang bagaimana cara kita menanam atau budidaya labu madu sepanjang tahun tanpa dibatasi ya, hujan, kemarau gitu ya. Dan cash flow insyaallah akan bertambah terus. Petani sejahtera dengan tanam labu madu. Oke. Terima kasih. Silahkan sumbang sarannya. Assalamualaikum.